Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita tentang wadi'ah atau penitipan, yang mana ini adalah akhir daripada fasal bab muamalah. Ya, kita baca qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal wadi'atu amanatun faslun ay hadza faslun. Ini fasal. Wal wadi'atu, adapun wadi'ah penitipan. Ada orang mau menitipkan atau kita mau menitipkan sesuatu. Amanatun itu amanah. Ketika amanah wa yustahabbu, dan disunahkan qabuluha, menerimanya, bagi orang yang mau dititipi oleh orang lain atas barang atau yang lainnya, maka disunahkan untuk menerimanya. Nah, ini orang yang kriteria bagaimana? Liman qoma bil amanati, untuk orang yang bisa menjalankan amanah. Liman qoma, untuk orang yang bisa menjalankan bil amanati, dengan amanah. Dengan amanah, jujur, bisa dipercaya. Fiha, di dalamnya. Fiha, dalam wadi'ah, dalam hal titipan. Wala yatmanu, dan tidak boleh. Wala yatmanu, dan tidak mengganti rugi. Wala yatmanu, dan tidak mengganti rugi. Illa bitta'addi, kecuali dengan ceroboh. Kecuali dengan ceroboh, sebab ceroboh. Wadi'ah, semisal kita dititipi oleh seseorang, suruh menjaganya, ketika terjadi sesuatu yang merusakkan barang tersebut, maka kita tidak wajib mengganti rugi kecuali kitanya ceroboh, tidak bisa menjaga dengan amanah. Wa qaulul muda'i, adapun ucapan orang yang dititipi, makbulun, diterima. Makbulun, diterima. Fi raddiha, dalam mengembalikannya. Fi raddiha, dalam mengembalikan titipan. Alal mudi'i, kepada orang yang menitipkan. Kepada orang yang menitipkan. Wa alaihi, dan wajib atas orang yang dititipi. Wajib atas orang yang dititipi, yaitu muda'. Kalau istilah di kitabnya adalah muda', orang yang dititipi barang. Ayyahfadhuha, agar menjaganya, menjaga barang tersebut. Fi hirzi misliha, di tempat penyimpanan yang sepadan, yang layak. Di tempat penyimpanan yang sepadan atau layak. Layak sesuai barangnya. Jikalau barangnya itu berharga seperti emas, ya ditaruh di laci, disimpan di kotak, kemudian dikunci dan lain sebagainya. Semisal itu motor, ya taruh di bagasi dalam rumah, seperti itu. Baik, wa idza tuliba, dan apabila diminta. Wa idza tuliba, dan apabila diminta, biha, dengan wadi'ah, dengan titipannya. Titipannya apabila diminta oleh pemiliknya, bagaimana? Falam yukhrijha, lalu dia tidak mengeluarkannya. Dia orang muda atau orang yang dititipi barang tidak mau mengeluarkan, tidak mau memberikannya. Mengeluarkan maksudnya memberikannya. Ma'al kudrati, padahal dia mampu. Ma'al kudrati, padahal dia mampu untuk mengembalikan barangnya. Ma'al kudrati, padahal dia mampu. Alaiha, atas wadi'ah, atas barang titipan. Hatta talifat, sehingga barangnya rusak. Sehingga barangnya rusak. Domina, maka dia wajib mengganti rugi. Jadi tadi kan wadi'ah itu barang yang dititipkan kepada kita, semisal ada
kerusakan kok padahal kita sudah amanah, maka kita tidak wajib mengganti rugi kecuali sebab kecerobohan kita. Misal kita naruhnya di tempat sembarangan jadinya rusak, berarti wajib. Nah, apabila ada orang yang menitipkan barang kepada kita, sudah waktunya dia minta, kemudian kita tidak mau mengasihkan, padahal kita ya bisa memberikannya. Bagaimana jikalau nanti rusak? Otomatis ketika nanti rusak padahal tadi sudah diminta kok tidak dikasihkan, maka wajib mengganti rugi. Wajib mengganti rugi. Sebabnya ini amanah. Ketika amanah kok sudah diminta dia tidak mau memberikan, terjadi kerusakan, ya berarti wajib mengganti rugi. Nah, jadi kesimpulannya dalam pasal ini menjelaskan tentang titipan. Nah, titipan biasanya yang kita alami itu kan suka menitipkan sepeda, menitipkan barang ke temen. Nah, seperti itu kan. Kalau semisal sekarang itu banyak sekali tempat penitipan. Ada yang berbayar, ada yang gratis, terserah. Nah, bagi orang yang mau dititipi, maka dia bagaimana? Apa yang ia lakukan? Nah, jikalau dia punya sifat amanah, maka disunahkan. Artinya dia bisa dipercaya, dirinya bisa tanggung jawab, maka disunahkan. Apabila kok tidak, dia khianah, dititipi barang malah dipakai, digunakan seenaknya saja, itu berarti tidak amanah. Maka jangan menerima, sebabnya dia tidak amanah. Sebaiknya jangan menerima seperti itu. Kemudian dalam kriteria amanah di sini, ketika kita sudah dikasih titipan barang, kita tidak menanggungnya. Artinya ketika terjadi kerusakan, kita tidak wajib mengganti rugi. Kenapa? Sebenarnya ini sebuah amanah. Apalagi sifatnya tidak bayar. Ini sebuah amanah. Jadi tanggung jawab itu atas pemiliknya sendiri, kecuali memang kerusakan itu penyebabnya adalah diri kita, yaitu muda, orang yang dititipi barang, atau gara-gara ceroboh, seperti itu. Kemudian pula ada namanya mudi. Mudi itu orang yang menitipi. Orang yang menitipi. Berarti di sini nanti ketika dia sudah bisa menjaganya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan kriteria barangnya. Jikalau barangnya berharga, berarti tempat penyimpanannya juga harus ketat, ya, menyesuaikan barangnya. Baik, ketika nanti diminta, ya harus kita kasihkan kepada pemiliknya. Ketika kok tidak kita kasihkan langsung, kita mengundur-undur, maka terjadi kerusakan, otomatis kita wajib mengganti rugi. Nah, seperti itu. Ini adalah kesimpulan daripada pembahasan terakhir tentang wadiah. Insyaallah nanti di minggu depan kita akan melakukan ujian harian, insyaallah, atau nanti ada ujian praktek membaca dan menjelaskan pembelajaran yang sudah kita baca mulai dari pasal sebelum-sebelumnya, yaitu setelah PTS tentang hibah, yaitu halaman 32, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu, sampai akhir bab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.